Jika niat kita bekerja adalah untuk menjaga kehormatan diri dan memberi nafkah keluarga, seperti yang kita latih di bulan Ramadan ini, maka setiap tetes keringat kita adalah penggugur dosa. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan adalah idaman bagi ribuan orang untuk melihat indahnya dunia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para pejuang Ailing yang dirahmati oleh Allah, di episode Tadarus kali ini, kita akan merefleksikan satu titik balik. Bagaimana membawa ruh Ramadan ke dalam meja kerja kita. Kita ingin Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar, tapi menjadi titik awal untuk bekerja lebih bermakna. Dalam bekerja, standar tertinggi kita bukan hanya SOP perusahaan, tapi standar ihsan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan, berbuat baik atau profesional dalam segala sesuatu. Ihsan artinya kita bekerja seolah-olah melihat Allah, atau setidaknya merasa diawasi olehnya. Bayangkan, jika kita bekerja dengan standar ihsan, hasilnya bukan sekedar selesai, tapi sempurna. Pejuang Ailing yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah menyentuh saat Rasulullah SAW baru saja kembali dari perang Tabuk. Beliau bertemu dengan seorang sahabat bernama Sa'ad al-Ansari. Ketika bersalaman, Rasulullah merasa tangan Sa'ad begitu kasar, melepuh, dan hitam karena pecah-pecah. Rasulullah kemudian bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali, wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab dengan rendah hati, "Ya Rasulullah, tangan ini saya gunakan untuk mencangkul gunung batu demi mencari nafkah untuk keluarga yang menjadi tanggungan saya." Mendengar itu, Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad yang kasar tersebut, lalu beliau menciumnya di hadapan para sahabat lainnya. Beliau bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu, apa maknanya bagi kita saat ini? Rasulullah tidak mencium para tangan penguasa ataupun pemilik harta yang berlimpah saat itu. Beliau mencium tangan seorang pekerja yang ikhlas. Bagi pejuang Ailing yang mungkin hari ini merasa lelah, yang merasa pekerjaannya berat, ingatlah kisah ini. Jika niat kita bekerja adalah untuk menjaga kehormatan diri dan memberi nafkah keluarga, seperti yang kita latih di bulan Ramadan ini, maka setiap tetes keringat kita adalah penggugur dosa. Pekerjaan kita menjadi bermakna bukan karena jabatannya, tapi karena siapa yang kita niatkan di baliknya. Pejuang Ailing yang dirahmati oleh Allah, Ramadan melatih kita untuk muraqobah atau merasa diawasi. Selama puasa, jika kita tidak berani minum meskipun sendirian di kamar, seharusnya setelah Ramadan nanti, kita juga tidak berani mengabaikan tugas meskipun atasan tidak melihat. Bekerja di bidang kesehatan mata adalah kerja yang sangat mulia. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah berfirman yang artinya, "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Setiap kali Anda lelah, ingatlah ayat ini. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan adalah idaman bagi ribuan orang untuk melihat indahnya dunia kembali. Itulah makna bekerja yang sesungguhnya, solusi bagi sesama. Mari kita bawa 3 oleh-oleh Ramadan ke kantor mulai besok. Yang pertama, dari segi niat jariah, ubah mindset kita dari sekedar mencapai KPI menjadi menebar manfaat bagi orang sekitar. Yang kedua, segi disiplin eksekusi. Sebagaimana kita disiplin menunggu waktu berbuka, mari kita disiplin menyelesaikan target secara tepat waktu. Dan yang ketiga, segi inovatif, Nabi selalu kreatif dalam berdagang, mari kita lebih kreatif mengoptimalkan layanan agar lebih banyak pasien yang terbantu. Para pejuang Ailing yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan momentum Ramadan maupun setelahnya nanti untuk bisa melangkah lebih mantap. Semoga setiap pekerjaan kita di Ailing Group dicatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Sekian segmen Tadarus kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.